Suburnya tanah negeri burung Garuda dan kemasyuran rempah-rempah Indonesia telah dikenal dan tercatat di banyak manuskrip kuno sebagai bagian penting dalam pembentukan peradaban dunia. Untuk itu, rempah-rempah asli Indonesia menjadi salah satu komoditas penting dalam jalur perdagangan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia hingga saat ini. Dalam pameran dagang internasional di Jakarta, keberadaan rempah-rempah Indonesia jika dipetakan masih menjadi pusat jalur rempah dunia. Penjualan ekspornya tak lagi dirajai oleh negara-negara di Eropa, tapi juga hampir di seluruh Asia dan Amerika. Hal senada diakui oleh importir rempah-rempah Indonesia asal Singapura, Abbas Ali. Ia mengaku rempah-rempah asal Indonesia memiliki kesempurnaan kualitas, baik dari rasa maupun aroma. Indonesia quality is good. Quality good. They have own organic way of production. Big land, good people, nice farmers. Tak hanya rempah-rempah yang menjadi pionir komoditas pangan dan jalur perdagangan dunia, kopi juga menjadi salah satu komoditas pangan terbaik yang telah diakui di mata dunia. Sebanyak 17 jenis kopi terbaik Indonesia dihasilkan seluruh daerah penghasil kopi terbaik, mulai dari Aceh hingga Papua. Hutama Sugandi, selaku Ketua Gabungan Eksportir Kopi Indonesia mengaku, branding dan posisi kopi dari Indonesia telah diakui terbaik karena berpadu dengan budaya, karakter, citra negara, dan kekayaan unsur hara dalam tanah yang membuat rasa dan aromanya berbeda. Namun Hutama masih menyayangkan, saat ini pemerintah belum memaksimalkan pengembangan pertanian dan perbaikan regulasi terhadap kemudahan dalam mengekspor kopi. Untuk selanjutnya, bahwa Indonesia ini yang salah satu negara di dunia yang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produksi. Karena masih mempunyai lahan yang cukup dan juga produktivitasnya masih rendah. Kalau memang mendapat perhatian akan meningkat produksinya, sehingga di mana Indonesia ini adalah nomor 3, bahkan kadang-kadang nomor 4 di dunia, bisa menjadi nomor 2 lah. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia dengan jumlah produksi lebih dari 800.000 ton per tahun. Kopi Indonesia tak hanya diekspor ke Selandia Baru, tetapi juga diekspor ke Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Indonesia telah memulai industri kopi sejak tahun 1700-an, yaitu ketika kopi Jawa menjadi kopi termahal di pasar komoditas Amsterdam. Sebelumnya, data dari Kementerian Perdagangan mencatat, pada tahun 2015 kopi menyumbang ekspor sebanyak 1,2 miliar US dollar, di mana jumlah tersebut meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Sementara di tahun ini, Kemendak menargetkan ekspor kopi kembali mengalami peningkatan dari tahun 2015, yaitu 15%. Ke-17 jenis kopi terbaik telah diuji oleh Laboratorium Kopi Indonesia berstandar Specialty Coffee Association of America atau ACAA. Caswell's Coffee menilai specialty coffee lolos dengan nilai cupping 83,5. Jenis terbaik dimiliki oleh Gunung Puntang dengan nilai 86,25. Sementara rasa kopi variatif dihasilkan dari 5 pulau penghasil kopi terbaik di Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Bali, Flores, dan Sulawesi. Satu lagi komoditas pangan bernilai ekspor, yaitu hasil tangkapan laut beserta olahannya. PT Makanan Sehat Nusantara, salah satu usaha kecil menengah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bergerak dalam hal itu. Berbagai hasil tangkapan laut mulai dari ikan tuna, salmon, cumi-cumi, sotong, dan udang sudah banyak diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, hingga banyak negara di benua Eropa. Selain kualitas kesegaran hasil tangkapan, sang pelaku usaha perikanan Ayep Dede Suherman mengatakan,
Pengemasan produk juga menjadi nilai jual bagi suatu produk. Pengemasan yang sesuai standar, baik untuk ekspor maupun retail yang dijual di Indonesia, harus berdasarkan apa yang telah ditentukan pemerintah dan tentunya menggambarkan kualitas terbaik yang dimiliki produk itu sendiri. Jadi packaging ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, untuk produk ikannya sendiri, biasanya kan tujuan pasarnya adalah end user langsung ya, bisnis to bisnis seperti itu. Jadi yang ditonjolkan adalah isi produknya, jadi lebih simpel, dikemas dalam satu plastik, kemudian dibekukan. Nah, produk itu harus terlihat gitu. Tak hanya ekspor, hasil tangkapan laut juga banyak diminati di tanah air. Penjualannya adalah memasuki hotel dan restoran yang ada di setiap kota-kota besar di Indonesia. Sementara terkait produk olahan, Ayep kembali menjelaskan bahan dasarnya didapat dari hasil tangkapan yang tersisa. Seperti kulit ikan yang diubah menjadi minuman dengan kandungan kolagen tinggi yang baik untuk kulit. Bakso ikan dari hasil sisa potongan ikan, dan lain-lain. Ekspor itu kan nggak semua ya, tentu nanti pada saat kita portion itu ada sisanya. Nah, sisanya atau kita namakan leftover, kita akan olah kembali itu menjadi value added. Nah, mungkin dari bakso tuna, jadi bakso sosis tuna, ada nanti nugget tuna seperti itu. Nah, hal seperti itu bagi kami adalah merupakan satu usaha yang istilahnya itu satu dari hulu ke hilir gitu. Jadi hulunya nanti bernilai sendiri tujuannya ekspor, untuk lokal pun ada. Dan pundi-pundi kekayaan dari alam Indonesia inilah yang menyumbang devisa bagi Indonesia. Komoditi ekspor dari hasil alam Indonesia menjadikan pusat perdagangan sekaligus kerjasama antar negara untuk bersama mengembangkan setiap kekayaan yang dimiliki dengan tujuan menyejahterakan semua pihak. Maka sudah sepantasnya jika sebagai warga negara Indonesia mencintai produk Indonesia dan mendukung perdagangannya di kancah internasional. Pemirsa, Warta UKM edisi kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk menyaksikan Warta UKM di episode selanjutnya yang akan tayang di minggu berikutnya. Saya Ganes Giani beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Hanya kolam susu.